Yo, bersama gue Nunu dan selamat datang di Spring 2022. Di musim kali ini lumayan banyak anime yang bagus, terutama sequelnya. Ada Kaguya-sama Season 3, Kingdom Season 4, Komi-sama Komi-shode Season 2, Honsuki no Geko Kujo Season 3, itu gue suka banget, dan Tate no Yusa no Nariagari Season 2. Itu semua sequel yang gue rekomendasikan, tapi kali ini kita akan fokus pada pembahasan anime perdana Spring 2022. Ya, sama seperti sebelumnya, musim ini pun banyak anime bertema isekai dan fantasi. Berikut rekomendasi anime Spring 2022 terbaik versi Nunu Scarlet. Soke Shoujo no Virgin Rodo. Sesuai judulnya, anime ini isinya cewek semua, tapi bukan hanya tentang Yuri doang. Anime ini juga memiliki adegan action yang seru. Berkisah tentang Mayoi Hito atau orang tersesat yang berasal dari Jepang yang datang ke dunia lain. Jadi anime ini juga bertema isekai. Mayoi Hito dianggap pembawa bencana dan malapetaka di dunia tersebut. Karena itu berlandas kedamaian, Meno sang algojo akan memusnahkan mereka. Di sisi lain, ada Mayoi Hito bernama Akari yang gak bisa dibunuh oleh Meno karena Akari ini immortal mampus. Tapi karena pertemuan mereka, hidup Meno berubah total. Shijou Saikyo no Daimao. Selanjutnya ada anime menurut gua udah biasa, yaitu karakter utama overpower. Untung bukan isekai, kalau iya wah pasaran banget. Tapi entah mengapa walau gue udah nonton banyak tema seperti ini, tetap saja seru untuk ditonton. Berkisah tentang Raja Iblis Parvatos di masa lalu yang merasa bosan sebagai makhluk terkuat yang pernah ada. Karena itu di akhir hidupnya dia memasang sihir reinkarnasi pada dirinya. Di masa sekarang lahirlah pemuda bernama Ardo yang merupakan reinkarnasi Raja Iblis Parvatos. Mungkin mirip dengan Mao Gakuin no Futeki Gosha, bedanya Anos terang-terangan di sekolah sihir. Kalau Ardo memilih menyembunyikan kekuatannya. Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekai desu. Anime ini kayaknya pantas masuk konten kemarin tentang hero yang cantik, MC cowoknya biasa aja. Karena di sini MC kita diceritakan tampangnya biasa sekali yang berinkarnasi ke dunia lain, dimana hanya pria tampan dan berani saja yang diakui. Berkisah tentang Leon Fou Bartford yang berinkarnasi ke dunia game, sejenis game-game shoujo percintaan gitu ya. Di sana dia hidup sebagai karakter sampingan dengan tampang yang pasaran. Pokoknya dia tertindaslah di dunia game itu. Tapi karena ingatan masa sebelum berinkarnasi tentang game semacam ini, dia memanfaatkannya untuk bisa hidup dengan tenang. Yusa Yamemasu. Nah, kalau yang satu ini juga temanya udah banyak, yaitu tentang kisah pahlawan dan Raja Iblis. Tapi alur ceritanya gue suka karena punya atmosfer berbeda dari anime sejenis lainnya. Berkisah tentang pahlawan yang pernah menyelamatkan dunia dari pasukan iblis bernama Leo. Tapi dia justru dikucilkan oleh orang-orang sampai dia menjadi pengangguran. Dia kemudian bergabung dengan Raja Iblis karena merasa kemampuannya diakui di sana. Sekarang dia malah bekerja untuk para iblis untuk mengembalikan masa kejayaan Raja Iblis. Satu hal yang gue suka juga dengan anime ini adalah Raja Iblisnya kawaii super. Jadi ingat nama anime lawas judulnya Maoyu Maoyusa, di mana pahlawan dan Raja Iblis juga bekerja sama. Tomodachi Game. Anime dengan tema psikologi yang kuat dan juga bertema survival game. Jadi buat kalian yang suka dengan anime tegang dicampur misteri, yang satu ini jangan dilewatkan. Teman lebih berharga daripada uang. Apa iya? Begitulah pemikiran dari Yuichi Katagiri yang percaya pada temannya. Tapi di sisi lain keadaan ekonominya juga sulit. Dia bekerja keras mendapatkan uang untuk bisa liburan sekolah dengan teman-temannya. Tapi uang tersebut dicuri dan mencurigai sahabatnya Shiho dan Makoto. Tiba-tiba mereka diculik dan berada di ruangan misteri. Mereka kemudian dipaksa mengikuti game aneh yang disebut Tomodachi Game dengan perasaan persahabatan dan kecurigaan di antara mereka. Kakko no Inasuke.
Anime romance dan harem juga. Season tanpa harem itu bagai bunga tak bertaman. Berkisah tentang Nagi Umino, siswa SMA kelas 2 yang tertukar saat lahir. Sebentar, kayak judul sinetron ya. Dia kemudian diundang untuk bertemu dengan orang tua kandungnya. Di tengah perjalanan, dia tak sengaja bertemu dengan Erika Amano. Erika sangat populer di sekolah dan ingin dijodohkan oleh orang tuanya. Tapi Erika nggak mau. Erika kemudian meminta Nagi untuk menjadi pacar bohongannya agar tak dijodohkan. Ternyata orang tua Erika adalah orang tua Nagi juga. Tapi tenang boy, mereka nggak sedarah kok. Jadi anime ini nggak ekstrim ya. Aharen wa hakarenai. Sebuah anime romance bertema sekolah dengan pasangan utama kita menurut gua unik banget. Cocok untuk ditonton saat bersantai dan kadang membuat kita tertawa sendiri kayak orang gila. Ya namanya juga komedi. Berkisah tentang kehidupan sekolah Reina Aharen dan Raido Matsuboshi. Reina merupakan loli yang santuy dan tidak mengenal jarak dalam berhubungan dengan orang lain. Di sisi lain, Raido merupakan pemuda yang santuy juga dan merupakan teman kelas Reina. Tempat duduk mereka bahkan berdekatan. Suatu hari Reina menjadi sangat dekat padanya dan lama-kelamaan muncul perasaan. Kawaii dake janai Shikimori-san. Anime romance dan komedi yang cukup bisa membuat gue terhibur. Ceritanya menarik dan di sini kita punya couple utama yang unik. Berkisah tentang Yu Izumi, siswa SMA yang memiliki kemalangan, selalu membawa kesialan. Tiada hari baginya tanpa hal-hal yang bikin emosi. Intinya MC kita ini kena kutukan, sial mulu kayaknya. Tapi nggak apa-apa sial, asal bisa berkencan dengan Michon Shikimori, calon waifu paling perfect di musim kali ini. Mereka adalah pasangan yang menggemaskan dan saling melengkapi. Kini hari-hari sial Izumi mulai meredup karena kehadiran Shikimori yang begitu sempurna sebagai pacarnya. Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechu. Masih dengan anime bertema isekai karena memang sekarang eranya isekai penuh fantasi. Menurut gua anime isekai yang satu ini cukup seru dan berkesan beda dari yang lain. Overlord season 5 tertunda. Ain sama pindah syuting dulu di anime ini. Hampir sama dengan Overlord, di sini hero kita berperan sebagai seorang gamer yang tiba-tiba terbangun di dunia fantasi saat dia ketiduran main game. Di dunia tersebut, dia berwujud tengkorak bernama Ars yang dilengkapi senjata dan armor besi. Dia hanya ingin hidup dengan damai di dunia tersebut. Tapi elf cantik bernama Ariene muncul dan menyeret Arch ke dalam petualangan yang menantang. Spy X Family. Kesan pertama gue menonton anime ini menarik dan gak ngebosenin. Semuanya ada di sini, action ada, komedi ada, slice of life ada, romance-nya ada, loli ada, waifu ada, husbando juga ada. Berkisah tentang Lloyd Forja, mata-mata terhebat di Westalis. Dia mendapat misi untuk menyusup ke sekolah swasta elit. Untuk menyamar, dia mengadopsi seorang anak bernama Anya dan menikah dengan pegawai kantoran bernama Yor. Tapi ternyata anaknya adalah seorang esper dan istrinya merupakan pembunuh profesional. Jadi anaknya ini bisa membaca pikiran. Dia tahu bapak dan emaknya adalah agen-agen berbahaya, tapi dia hanya ingin hidup bahagia bersama keluarga barunya meskipun pekerjaan mereka penuh bahaya. Itu dia rekomendasi anime musim Spring 2022. Semoga bermanfaat dan bisa menambah list nonton kalian. Kalau ada anime keren di musim ini yang gue lewatkan, jangan sungkan untuk komen di komentar, karena gue juga pasti nggak bisa nonton semuanya. Sekian, sampai jumpa di Summer 2022. Salam anime lovers Indonesia.